Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini bersama saya Pendeta Cucu Elia, kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang pada pagi ini berjudul Seruan Nyaring, yang kami dasarkan pada beberapa ayat dari firman Tuhan, Wahyu pasal 14 dan Wahyu pasal 18. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam. Bimbinglah kami hari ini dan bahkan pagi ini ketika kami membuka kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan membimbing kami sehingga kami mengerti akan pekabaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa hari ini saya mengalami satu peristiwa yang menegangkan, karena ketika kami mengadakan perjalanan ke kota Bangkok, di perjalanan kami terhambat oleh karena teman kami pasportnya kurang dari 6 bulan, sehingga harus diurus dengan segera karena dia tidak bisa terbang. Karena saya harus membantu juga teman saya ini untuk mengurus paspor, maka waktu yang sangat mepet itu kami gunakan dengan semaksimal mungkin. Tetapi ternyata juga paspor itu tidak bisa juga dibuat dengan secepatnya. Dan oleh karena itu teman saya tidak bisa terbang pada hari itu. Namun apa yang terjadi? Waktu sudah sangat-sangat mepet dan bahkan sudah sangat terlambat. Dan suara dari maskapai penerbangan terus menyerukan nama saya untuk segera datang. Nama saya Cucu Elia segera datang karena pesawat akan segera berangkat. Dan saya masih agak jauh sehingga mereka menelpon saya. Dan saya katakan saya dalam perjalanan. Lalu mereka membuat statement, kalau jam 2 Anda tidak datang, maka kami tinggalkan. Oh, saya katakan saya siap, saya akan segera. Saya berlari, saya juga naik mobil juga, dan saya terus berlari ketika sampai di gate, terus berlari sampai juga di pemeriksaan paspor, imigrasi, dan juga pemeriksaan barang-barang. Semua dikerjakan dengan sangat terburu-buru. Namun akhirnya saya tiba di pesawat, dengan mana orang-orang di pesawat sudah sangat kesal melihat saya terlambat. Namun saudaraku sekalian, apa yang saya bagikan adalah ada seruan berulang-ulang untuk memastikan bahwa saya harus segera datang untuk masuk ke pesawat. Saudaraku, inilah seruan kuat dan seruan nyaring yang saya coba memberikan gambaran terhadap seruan Allah kepada dunia kita ini. Seruan Allah di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 7 dan bahkan sampai ayat yang ke-12 adalah seruan dari Allah yang sangat kuat untuk mana dunia diingatkan supaya kembali kepada Allah Sang Pencipta. Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan ayat ini berulang kali dengan menyebutkan berseru dengan suara nyaring, menunjukkan ketiga malaikat yang diutus Allah memastikan bahwa dunia dan gereja kita, umat Tuhan, haruslah memiliki kesempatan untuk mendengar amaran yang terakhir, amaran yang pasti bahwa engkau
bahwa saudara dan saya harus memiliki hidup yang takut akan Allah dan menyembahnya. Menyembah Allah dalam arti bahwa Allah yang dimaksud adalah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kata yang digunakan atau frase yang digunakan tidak menyebut nama Tuhan, tapi Dia yang menjadikan. Artinya, mengingatkan pada frase bahwa Allah yang dimaksudkan, Dia yang dimaksudkan adalah pencipta. Dan itu adalah proses penciptaan pada awal kitab suci kita. Dan memastikan bahwa tugu peringatan penciptaan itu adalah hari ke-7, yakni hari Sabat. Jadi, saudaraku sekalian, menyembah Dia dengan cara yang benar adalah menyembahnya pada hari kudus Allah, hari Sabat. Dan telah tiba saat penghakimannya. Saudaraku sekalian, dunia kita ini, saudara dan saya, apapun agamanya, apapun denominasinya, akan menghadap kepada penghakiman Allah. Dunia ini akan diadili oleh Allah yang adalah hakimnya. Dan saat yang sama kita tahu dalam penghakiman pengadilan Allah, Yesuslah yang adalah pengantara kita. Maka dalam proses penghakiman atau pengadilan ilahi itu, saudaraku yang memiliki dan mengimani Yesus dengan benar, dengan sungguh-sungguh setia mengikuti perkataannya, kita tidak perlu takut menghadapi penghakiman. Karena setiap hari kita telah bersama Dia dan menyembah Dia, dan telah mengikuti perkataannya, sehingga Yesus tidak mempertanyakan. Mungkin kita pikir kita percaya, kita kenal, kita paham tentang Yesus, tapi apakah Yesus mengenal kita? Ketika kita mempertanyakan hal ini, kita harus tahu bahwa benar-benar kita telah mengikuti perkataannya, telah mengikuti teladannya. Saudaraku sekalian, kata berseru dengan suara nyaring, seperti gambaran yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika waktunya sudah sangat singkat, ketika waktunya sudah sangat mepet, dunia akan berakhir, maka seruan Allah akan semakin kuat, semakin keras, semakin dinyatakan kepada dunia. Karena memang dunia dengan segala kemegahannya, dengan segala pengajarannya yang bercampur baur, dan gereja seharusnya memiliki pengajaran yang murni untuk dinyatakan kepada dunia. Tetapi sebaliknya, gereja bahkan menerima pengajaran dunia di dalam gereja, bercampur aduk, sehingga disitulah gereja kita mengalami kehancuran. Gereja kita mengalami kerusakan, kemurtadan. Dan Tuhan berseru yang pertama kali tentu saja kepada umat-umat Tuhan di dalam gereja. Maka Tuhan mengingatkan, engkau harus segera keluar. Ya, keluar dalam arti kita harus keluar dari pengajaran yang tidak berdasar pada perkataan Allah. Saudaraku, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-18. Kemudian daripada itu, ayat 1, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, oleh kemuliaan malaikat itu. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Ya, kata yang lain digunakan untuk memberi gambaran yang lebih hebat lagi. Suara nyaring tadi, suara kuat, ya, sama. Katanya demikian, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.
Saudaraku, ketiga ayat ini bukan hal-hal yang sulit untuk dipahami. Kata yang digunakan kota Babel atau Babel kota besar itu gambaran daripada kehidupan atau lembaga kerajaan yang adalah gereja itu sendiri yang sudah menjadi Babel. Dalam arti kata yang digunakan seperti gambaran dari Babel pada waktu kata ini mulai digunakan dalam Alkitab, yakni kekacauan pada waktu mereka mendirikan sebuah menara yang tinggi menjulang ke atas dengan tujuan hanya untuk memasyurkan diri mereka sendiri. Tuhan mau kita menyebar, Tuhan mau kita tetap mengikuti rancangan Tuhan, menjadi bangsa-bangsa yang semakin memenuhi dunia ini. Dalam gambaran ini, Tuhan membuat kekacauan dengan bahasa mereka yang berbeda-beda. Dan Tuhan akan menyatukan kembali bahasa dengan turunnya Roh Kudus. Ya, tema ini tentu saja tidak berdiri sendirian karena ini terkait dengan semua peristiwa yang terjadi secara serempak. Pada peristiwa ini, Roh Kudus tentu saja akan membawa kesatuan karena Roh Kuduslah yang pada waktu seperti hari Pentakosta telah membawa kesempatan dunia boleh mendengar pekabaran firman Tuhan. Demikian juga pada seruan terakhir, seruan nyaring ini, Roh Kudus akan menyatukan mereka yang mau menerima, mau mendengar seruan terakhir ini. Dan ketika dikatakan sudah rubuh Babel, jikalau gereja yang besar dan gereja-gereja kemudian bersatu dengan gereja besar dan kemudian menerima pekabaran, menerima ajaran dari dunia yang kemudian sesungguhnya ajaran itu tidak ada dalam kitab suci tetapi itu telah menjadi bagian daripada gereja, maka Tuhan mengatakan ia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, bahkan bersembunyi semua roh najis yang dibenci oleh Allah. Dan semua bangsa minum hawa nafsu cabulnya, anggur hawa nafsunya, dan semua raja-raja di bumi berbuat cabul. Artinya semua dunia bersatu bersama gereja, tapi bukan gereja lagi yang murni, saudara sekalian. Maka seruan Allah dalam ayat yang keempat, ada seruan dari malaikat itu dari surga dengan suara yang nyaring. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Saudaraku, saya ingin memastikan kepada saudara bahwa ketika kita berada dalam satu gereja itu tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa darahnya lah kita dapat diselamatkan. Jadi jangan pernah kita berkutat pada denominasi gereja atau pada sebuah nama agama saja. Tapi apakah gereja kita mengajarkan satu-satunya jalan keselamatan kamu jangan mengambil bagi miliki? Dan saudara mungkin saja adalah mereka yang dimaksudkan itu, orang-orang yang siap dipanggil untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan bahkan lagi saudaraku, ketika orang-orang yang dianggap normal, dianggap yang mampu tapi tidak melaksanakannya, sebaliknya bahkan orang yang tuna aksara, saudaraku, tuna aksara bisa dipakai Tuhan. Dan memang benar rancangan ini mereka pada akhirnya digunakan oleh Allah. Kenapa? Mungkin mereka tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut, karena nggak melihat apa-apa, tidak melihat orang, tetapi dia akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah, yakni seruan nyaring kepada dunia ini. Lalu saudaraku sekalian, meluasnya pekabaran ini sungguh amat luar biasa. Mengapa? Karena memang dunia nampaknya dalam satu genggaman saja. Walaupun mungkin kita saat ini mau menyebut bahwa teknologi sekarang itu sudah sangat hebat. Ya, pekabaran kecil saja sekarang sudah cepat mendunia dengan media-media yang ada.
Tetapi saudaraku sekalian, tanpa itu pun Tuhan akan bisa lakukan bahwa pekabaran itu dengan segera menyebar ke seluruh dunia. Terlebih lagi tentu kalau ada teknologi yang mendukung, bahkan akan memungkinkan pekabaran yang disebut dengan seruan nyaring ini, pekabaran malaikat ketiga. Sudah rubuh Babel itu. Pergilah, keluarlah, hai umatku, agar engkau tidak mencicipi akan dosa-dosanya. Dan saudaraku sekalian, sebaliknya, ada anggota-anggota kita di gereja kita yang tadinya sungguh menjadi seorang yang menerima pekabaran ini, di dunia ini kelihatannya justru mereka lah anggota kita menolak amaran ini. Rasanya sesuatu yang tidak mungkin, tetapi nubuatan ini menunjukkan bahwa ada anggota-anggota kita juga justru mereka menolak amaran ini. Sebaliknya dunia orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah mendengar pekabaran ini. Dan saya melihat berbagai laporan daripada sahabat-sahabat kita yang melayani di Papua Nugini, di Afrika, di belahan dunia yang lain di mana kita tidak sempat ke sana, tetapi uang kita, persembahan dan persepuluhan kita sudah sampai melalui para utusan kita, dan kita melihat ratusan, ribuan, bahkan 100.000 pun pernah terjadi orang-orang untuk menerima kebenaran ini dan bahkan dibaptiskan dalam satu hari. Sungguh luar biasa. Dan sebelum ini terjadi, sudah dinubuatkan. Jadi bukan hal yang mengherankan tentunya, karena memang kebenaran firman Tuhan telah menubuatkannya. Dan saya rindu membagikan satu kutipan bahwa mereka yang sungguh-sungguh jujur hatinya, ketika mereka mendengar pekabaran ini, mereka tidak bertangguh. Sejumlah besar orang tidak menyadarinya sekarang untuk menentukan pendirian mereka. Tetapi perkara-perkara ini mempengaruhi hidup mereka, dan apabila pekabaran itu diserukan dengan suara yang nyaring, mereka akan bersedia untuk itu. Mereka tidak akan lama bertangguh, mereka akan keluar dan menentukan pendirian mereka. Luar biasa saudaraku sekalian. Segera ujian terakhir mendatangi mereka, semua penduduk bumi ini. Pada waktu itu keputusan-keputusan yang pasti telah diyakinkan dengan penyajian firman itu akan membuat barisan di bawah panji penghulu Immanuel yang bernoda darah itu. Setiap jiwa yang benar-benar jujur akan datang kepada terang kebenaran. Sungguh luar biasa saudaraku, bahwa ketika pernyataan ini kita dengar bahwa saudara dan saya menjadi pribadi yang setia, pribadi yang jujur, kita akan mendengar seruan itu dan memastikan langkah kita untuk tetap pada kebenaran firman Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, dan ia juga adalah seorang pengacara kita dalam pengadilan ilahi yang akan membela kita. Tuhan Yesus kiranya berkati kita. Mari kita akan terima kebenaran ini dengan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang dinyatakan pada pagi ini. Bagaimana seruan yang sangat kuat yang nyaring itu menjadi bagian kami, menjadi bagian dunia, dan bahkan kami dipakai untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan turut menyerukan pekabaran Tuhan, seruan nyaring ini. Tuhan berkati kami yang sudah tetap setia untuk mengikut Tuhan, biar diteguhkan oleh kebenaran firman ini. Buat mereka yang lemah Tuhan, tolong Tuhan mereka beroleh kekuatan dari Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi bagian untuk meneguhkan mereka. Buat mereka yang saat lemah oleh karena fisik mereka sakit Tuhan, berkenanlah Tuhan menjamah dengan tangan Tuhan yang kuat, memberikan kekuatan dan kesembuhan buat mereka. Dan sepanjang hari ini, hari Sabat Tuhan yang kudus, biarlah kami boleh berbakti, beribadah, membawa kepujian, keagungan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry.
Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.